Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dari Prodi Teknik Mekatronika NIM 4212331024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 3 Desain Sistem Mekatronika mengenai elevator. Elevator adalah secara konstruksi adalah angkutan transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Di sini ada beberapa keterangan mengenai pembuatan atau penjelasan mengenai elevator. Kemudian di sini terdapat tugas 1 yaitu buatlah program dan visualisasikan di Factory.io secara simulasi menggunakan sequence sebagai berikut. Saat PB Start ditekan dan dirilis kembali, barang masuk ke conveyor, kemudian mendeteksi sensor limit left. Conveyor berhenti, dan conveyor elevator positif akan berhenti jika barang sudah melewati sensor tersebut atau limit left. Jika barang yang masuk nomor 1 atau pertama, maka barang akan dibuang ke kanan oleh elevator positif di lantai 1. Jika barang yang masuk nomor 2 akan dibuang ke kiri oleh elevator minus di lantai 2. Jika barang masuk nomor 3 akan dibuang ke kanan oleh elevator positif atau plus. Elevator positif dan negatif akan berhenti jika barang sudah terbuang. Sistem akan berhenti jika tombol stop ditekan namun pemberhentian satu sirkus terlebih dahulu. Baik, kita masuk saja ke software GXWorks 3-nya. Pertama kita menginisialisasi device command-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan X0 sebagai PB Start, kemudian X1 sebagai PB Stop, dan X2 sebagai limit left sensor. Kemudian outputnya Y0 itu lampu start, kemudian Y1 lampu stop, kemudian Y2 loading conveyor, Y3 elevator conveyor CW, Y4 itu elevator conveyor CCW, dan Y5 elevator up, kemudian Y6 elevator down. Kemudian di sini kita menggunakan memori. Ini hanya penamaan saja ya. Ada stop conveyor load dan stop conveyor CW. Kemudian timer yang kita gunakan T1 itu timer up lantai 1 right, kemudian T2 timer up lantai 2 left, T3 timer up lantai 2 right, T4 itu unload, T5 timer down lantai 1 right, T6 timer down lantai 2 left, dan T7 timer down lantai 2 right. Kemudian ini program yang sudah dibuat. Di sini kita menggunakan PB Start sebagai tombol utama. Kemudian ketika PB Start ditekan, kemudian barang melewati sensor limit left ini, maka conveyor loading akan hidup, Y2 akan hidup. Kemudian conveyor loading barang akan diaktifkan oleh PB Start dan menggunakan beberapa timer untuk melakukan proses loading barang ke elevator. Nah, ini adalah salah satu fungsi atau fungsi yang terdapat pada program pertama ini untuk menghidupkan conveyor loading ini. Kemudian ini ada lampu start dan stop aja sebagai penandanya. Kemudian ketika ada elevator CW, ini elevator CW. Kemudian di sini ketika conveyor ini elevator CCW. Kemudian ini fungsi counter. Di sini kita menggunakan 3 buah counter 1, counter 2, dan counter 3. Counter ini digunakan untuk mendeteksi ketika barang melewati conveyor, kemudian masuk ke elevator ini, conveyor elevatornya, kemudian akan naik dan conveyor 1 akan buang ke sisi kanan, membuang barang atau meletakkan barang ke sisi kanan. Kemudian naik, setelah itu turun lagi, baru barang akan masuk kembali, masuk ke elevator, kemudian naik dan membuang ke sisi lantai 2 yang kiri. Kemudian turun kembali terus ke sebelah kanan. Begitu seterusnya.
Kemudian ketika barang sudah melewati sensor, maka counter akan mulai menghitung. Jadi ketika barang sudah melewati sensor, ketika barang sudah melewati sensor ini, sensor limit ini, maka counter akan mulai menghitung. Timer berfungsi untuk menaikkan conveyor. Jadi di sini kita menggunakan timer. Nah, ini ada 3 buah timer. Di sini timer ini digunakan berfungsi untuk menaikkan elevator tadi. Ada timer 1, timer 2, dan timer 3. Ketika C1 aktif, maka maka fungsi ini akan bekerja dengan logika dasar, yaitu gerbang N. Kemudian C2 dan C3 tidak aktif, maka timer akan menghitung selama 0,01 detik. Jadi timer akan mulai menghitung ketika sudah sampai sensor ini. Ketika barang dari conveyor terus masuk ke conveyornya elevator, baru dia counting 1, baru naik, baru membuang ke posisi sebelah kanan ini. Kemudian ketika C1 aktif, C2 aktif dan C3 tidak aktif, maka timer 2 akan bekerja. Ketika C1, C2 dan C3 aktif, maka timer 3 akan menghitung. Ketika semua timer aktif, maka akan men-set elevator naik. Elevator ini akan naik ke atas. Kemudian kita perlu mengatur timer. Di sini, nah ini ada timer unload. Kemudian kita perlu mengatur timer juga untuk unloading barang dan mengaktifkan conveyor itu di sebelah kanan. Jadi untuk mengaktifkan conveyor ini dan membuang barangnya ke sebelah kanan. Kalau naik dia akan membuang ke sebelah kiri. Begitu selanjutnya. Kemudian ketika sudah menurunkan barang, maka conveyor akan berhenti, lalu timer akan men-setting untuk menurunkan elevator ke posisi standby. Jadi ketika posisinya, program ini adalah sequence, jadi pada saat loading, kemudian mengenai sensor, maka elevator akan menyala dan naik, terus akan membuang barang ke sebelah kanan. Begitu juga naik, membuang ke sebelah kiri. Ketika semua proses ini sudah dilakukan, maka elevator akan turun ke posisi standby untuk menunggu atau mengambil barang dari conveyor. Kemudian PB stop. PB stop digunakan itu untuk sebagai tombol waspada atau emergency, dan ketika barang penuh atau masih ada di conveyor, tombol ini bisa ditekan. Jadi tombol ini ditekan ketika barang menumpuk atau misalnya barangnya jatuh. Jadi kita bisa tekan stop, kemudian prosesnya akan berhenti. Ketika mau merunningkan lagi atau menjalankannya kembali, kita bisa tombol start. Baik, kita langsung saja coba ke factory IO-nya. Sebelumnya kita ke MXOPC konfigurator. Kita buka MXOPC servernya dulu. Nah, ini kita runningkan. Kita tunggu. Ini tidak connected karena pada GXWorks-nya belum kita run. Sudah disimulasi. Kemudian kita start simulasi. Tadi sudah di rebuild, kemudian kita simulasikan. Kita tunggu prosesnya. Kita close. Yes. Nah, kita lihat di MX-nya lagi.
Nah, sini sudah terhubung ya. Sini sudah terhubung. Untuk inputan ini sama seperti tampilan pada GXWorks. Langsung saja kita ke Factory I/O. Nah, di sini ada terdiri dari conveyor loading, kemudian ada conveyor elevator, kemudian ini ada tempat meletakkan barang, lantai 1, ini lantai 2 kanan, lantai 2 kiri, kemudian ini lantai 3 kanan, lantai 3 kiri. Mulai kita start. Nah, pada saat proses pertama, lampu off atau pilot lamp warna red ini akan hidup, menandakan bahwa proses berhenti. Proses berhenti, kita bisa uh, me, kita bisa merunningkannya dengan cara tekan tombol start. Nah, barang akan jalan melalui conveyor, terus mengenai sensor limit, kemudian masuk ke elevator, naik, kemudian membuang barang ke sebelah kanan. Begitu juga selanjutnya sequence mengenai sensor, kemudian masuk ke conveyor elevator, naik, kemudian membuang ke sebelah kiri di lantai 2. Terus elevator akan turun ke posisi standby untuk menunggu barang. Oh, maaf. Naik dan dibuang sebelah kiri, sebelah kanan. Kenapa posisinya seperti ini? Kita stop dulu, kita ulang kembali, kita start, kita pencet PB on, stop, pencet PB start. Oke, kita ulang kembali ya. Jadi ada miskomunikasi. Nah, masuk ke elevator, kemudian naik dan membuang ke sebelah kanan. Counternya 1 ya. Kemudian dari conveyor loading, kemudian masuk ke elevator, conveyor, kemudian naik dan membuang barang ke sebelah kiri. Lalu kembali ke posisi standby untuk menunggu atau mengambil barang dari conveyor. Kemudian akan naik lagi dan membuang ke sebelah kanan. Nah, untuk timernya, untuk counternya udah 3 ya. Nah, pada saat counter sudah menghitung hingga 3, maka dia nanti akan mereset kembali ke posisi 1. Nah, ini udah berubah jadi 1 lagi, kemudian membuang ke sebelah kanan. Begitu selanjutnya. Naik dan membuang sebelah kiri. Lantai 2. Kemudian mengambil lagi. Terus akan membuang ke sebelah kanan. Nah, tombol stop ini akan digunakan untuk memberhentikan posisi. Nah, maka proses ini akan berhenti, kemudian kita bisa men-startnya kembali. Kita stop. Nah, jadi proses tombol stop ini kita gunakan untuk memonitoring ketika ada barang menumpuk atau tidak pada posisinya seperti gambar berikut, sehingga kita bisa troubleshoot-nya dengan mudah dan dengan cepat.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.